karena kemarin saya mengundurkan diri kurang dari 6 bulan, jadi tidak ada di tatip kita, tatip DPRD tidak ada yang namanya PAW. Secara resmi saya udah mengundurkan diri, gitu. Artinya kan udah nggak berpartai. Tapi masih anggota DPRD. Masih anggota DPRD. Karena tidak ada PAW 6 bulan itu. Ya, kenapa saya harus putuskan hari itu? Saya pikir saya juga di Gerindra udah selesai karir saya, gitu. Peluang yang harus saya ambil kan kalau saya mau tetap ikut berkarya lebih besar lagi, ada satu peluang yaitu di pilkada. Nah, kalau saya di sana kan rasanya tidak memungkinkan, gitu, karena udah ada calon yang memang harus diusung di internal, sehingga saya juga harus mengambil sikap dan saya mengajukan surat, dan ini surat saya untuk mengundurkan diri. Jadi gagasan-gagasan yang sebagus apapun itu ternyata juga sulit untuk bisa dieksekusi oleh eksekutif. Dan saya menyadari itu bukan eksekutor, sehingga banyak sekali yang ide-ide yang saya presentasikan dan sebagainya itu adalah hanya berapa persen yang bisa diakomodir untuk dijalankan di pemerintah kota. Tanggal 12 Mei saat pendaftaran itu ada surat terbaru, surat edaran dari KPU RI bahwa semua persyaratan lengkap harus tanggal 12. Kecuali silon karena bermasalah dimundurkan 3 hari. Jadi hampir saya pastikan peluang dan sebagainya, sehingga saya berhentikan pengacara saya, udah sampai sini aja jangan dilanjut karena peluangnya juga belum tentu bisa, sehingga saya menginduk di salah satu partai. Jadi saya maju dari partai lagi sekarang. Dan karena dengan PAN, Kang Murjani ini bajunya udah kuning nih. Nggak sengaja deh ini tadi undangan. Saya undangan tadi. Dan saya sudah bisa menafsirkan kodenya, gitu ya. Mas Murjani datang ke sini pakai batik warna kuning. Nah ini jatuh cintanya sama Pak Yusuf ya. Ya intinya lah doa terbaik semuanya untuk dari rekan-rekan, dari Kang Muhadjir, dengan siapapun itu, yang penting kita ada chemistry dan kita maju untuk menang. Pak, kalau nanti saya punya perahu dan yang sana masih kosong, kira-kira gimana? Ya dari siapanya menjadi baik gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya menghadirkan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah calon wali kota Tasikmalaya. Entah dari partai mana, yang jelas yang saya tahu beliau berlatar belakang politisi partai Gerindra. Bagaimana ceritanya, bagaimana ininya kita akan bicarakan hari ini. Beliau adalah Pak Murjani. Tepuk tangan dulu. Keren. Pak Murjani ini saya kenal lama, ya sekitar tahun 2005 ya. 2005-2006. Ya, beliau adalah pengusaha otomotif travel ya. Ya. Masuk di politik, masuk Partai Gerindra dan jadi anggota DPRD. Sekarang gimana? Udah mundur atau gimana? Ada beritanya Mas Murjani ini mundur dari DPRD dan keluar dari Gerindra. Ya. Gimana ceritanya? Ya saya di Gerindra dari 2011 ya, 2011 terus sampai hari ini masih menjadi anggota DPRD. Ya. Tapi statusnya memang akhirnya non fraksi, jadi tidak nginduk di fraksi. Oh, ya. Belum ada proses PAW. Tinggal nunggu proses dari nanti pemerintahan dari gubernur. Jadi pengangkatan dari gubernur, nanti terakhir juga dari gubernur. Jadi karena kemarin saya mengundurkan diri kurang dari 6 bulan, jadi tidak ada di tatip kita, tatip DPRD tidak ada yang namanya PAW. Secara resmi saya udah non partai mengundurkan diri, gitu. Artinya kan udah nggak berpartai. Tapi masih anggota DPRD. Masih anggota DPRD. Karena tidak ada PAW 6 bulan itu. Ya, tinggal nunggu nanti surat dari gubernur kalau memang nanti tinggal 2 bulan ini memang kalau masih ada cukup waktu gitu. Ya. Tapi kemudian udah nggak cukup waktu. Sebagai politisi tentu harus diupayakan sampai selesai. Nggak usah ada proses pemberhentian. Ya. Tinggal 3 bulan ya. 3 bulan lagi. Diulur-ulur aja sampai selesai ya. Biar tetap bisa berbakti dan mengabdi kepada masyarakat tentunya kan. Betul. Kalau itu tetap karena udah diniatan dari awal, walaupun sekarang non partai pun tetap kita juga setiap apa yang kita bisa bantu untuk masyarakat tentu juga kita terus melakukan itu. Termasuk hari ini kita juga masih proses, saya masih di Komisi 4
membuat beberapa perda yang harus diselesaikan gitu. Masih banyak pekerjaan ternyata Betul. di DPRD ya. Ya. Persoalan ini ikut fraksi mana, nah itu yang nggak jelas. Ini baru juga ya dalam sejarah mungkin ya, ada anggota dewan non fraksi. Terus ngantornya di mana dong? Posisi masih di Komisi 4. Oh, jadi masih di ruangan di Komisi 4. Kalau teman-teman yang mantan satu partai itu gimana sekarang? Saya kan ada di masih komunikasi, masih nggak ada masalah sebenarnya gitu. Oh, nggak ada masalah ya. Secara personal kan nggak ada masalah apa-apa. Ya, tapi secara kelembagaan ada masalah ada lah. Ada beberapa hal yang memang kita tidak selaras sehingga kan saya harus memutuskan saya keluar dari situ. Oke. Apa yang melatar belakangi keluar dari Gerindra itu? Ya, ada beberapa hal yang memang kita tidak sefrekuensi apa yang saya harapkan dan apa yang dilakukan oleh internal. Jadi hal yang begitu membuat saya, daripada saya juga nggak nyaman, ya saya nggak apa-apa, saya mutus sendiri, saya harus gentle untuk keluar dari situ. Ya, mengambil sikap yang gentle. Ya, gitu. Ya, itu memutuskan untuk keluar dari partai yang ya setidaknya membesarkan Kang Murjani sendiri kan selama ini. Itu kan bukan hal yang sederhana. Tentu itu adalah keputusan yang sangat besar. Pastinya ini dilatar belakangi oleh hal yang sangat besar. Bisa lebih spesifik nggak apa masalahnya? Ya, kita kan sama-sama nginduk di Gerindra bersama teman-teman dan bukan hanya sekedar Gerindra membesarkan saya, tentu juga ada timbal baliknya. Tanpa anggota fraksi yang bergerak gitu ya, tanpa anggota fraksi yang berkarya, tentu sebenarnya ya belum tentu partai itu jadi besar. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dari sisi kacamata itu, besar kecilnya partai tergantung sebenarnya yang faktor utamanya seberapa besar anggota-anggota fraksi ini bergerak dan membantu masyarakat sehingga banyak dikenal masyarakat. Besar nama anggota dewannya tentu juga akan membesarkan nama partainya. Mungkin begitu ya kalau saya melihatnya ke sana. Okay. Nah, kalau terkait dari pertanyaan Kang lebih detail enggak gitu. Ya, ada beberapa yang memang dari sisi mulai dari kebijakan-kebijakan yang memang sebagai otoritas internal gitu yang tidak mengikat di ADRT, memang ada beberapa yang tidak pas dengan apa yang kita inginkan. Mungkin begitulah kurang lebihnya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya harus berani gitu ya. Ini ke sana. Tidak selaras ini kan berseberangan, ya kan? Ya. Ya, sama dengan sinonimnya berseberangan. Mas Murjani ini berseberangan dengan siapa? Dengan keputusan sebenarnya internal. Jadi kebijakan-kebijakan. Itu bukan secara personalnya, kebijakan-kebijakan yang ada di DPC ini kan adalah hal-hal yang memang kita tidak sesuai, tidak sinkron gitu ya. Yang mendingan kita saya memutuskan akhirnya untuk mundur. Dan saya juga memang dari awal kan udah istilahnya kan juga bercita-cita ya kan. Dan satu sisi kenapa saya harus putuskan hari itu, saya pikir saya juga di Gerindra udah selesai karir saya begitu. Karena udah tinggal masa yang terakhir tinggal 3 bulan lebih sedikit begitu ya kan. Dan peluang yang harus saya ambil kan kalau saya mau tetap ikut berkarya lebih besar lagi, ada satu peluang yaitu di pilkada. Nah, kalau saya di sana kan rasanya tidak memungkinkan gitu karena udah ada calon yang memang harus diusung di internal. Jadi itu salah satunya gitu, sehingga saya juga harus mengambil sikap dan saya dengan resmi saya mengajukan surat. Dan ini surat saya untuk pengunduran diri. Oke. Apakah ini terkait dengan satu pileg, dua terkait dengan keputusan Gerindra untuk mendorong Piman? Nggak juga sebenarnya ya. Ini ada rangkaiannya gitu, ada rangkaiannya sebenarnya itu. Iya. Ada rangkaiannya, terus juga memang tadi yang perlu harus garis bawahi adalah ini kacamata pribadi gitu ya. Kacamata pribadi saya bahwa saya di Gerindra karir udah selesai gitu, dan untuk apa saya juga ada di situ gitu ya. Itu kacamata saya begitu, sehingga ada peluang yang harus saya ambil di
pilkada, sehingga saya memutuskan untuk Iya Mas, itu sikap, maksudnya kan publik juga kan menerka-nerka ini Mas Murjani ini kenapa mesti mundur dari Gerindra gitu, posisinya anggota DPRD. Lalu Mas Murjani juga di Pileg 2024 ini posisinya enggak, emang 2024 kan kita udah nggak lolos kemarin. Nggak lolos di 2024 nggak lolos. Gitu. Dan dalam konteks pencalonan sosialisasi sudah dilakukan sejak lama, saya tahu. Iya. Ya ada 2 atau satu tahun atau 2 tahun yang lalu kan sudah mulai. 1 tahun di DPRD ini apa yang saya harapkan itu ternyata berbeda sebelum saya menjadi anggota DPRD. Jadi gagasan-gagasan yang sebagus apapun itu ternyata juga sulit untuk bisa dieksekusi oleh eksekutif. Dan saya menyadari itu karena saya hanya punya 3 fungsi, anggaran, pengawasan, dan perda gitu, bukan eksekutor, sehingga banyak sekali yang ide-ide yang saya presentasikan dan sebagainya itu adalah hanya berapa persen yang bisa diakomodir untuk dijalankan di pemerintah kota. Ya pastilah, karena DPRD ini mohon maaf ya, beda dengan DPR RI. Apa ya, banci ya? Iya. nggak leluasa gitu. Betul. Untuk apa, dalam sisi kontrol, dari sisi budgeting, dari sisi fungsinya itu nggak leluasa karena sifatnya hanya mitra lah. Lantas kemarin Kang Murjani ini mendaftarkan dari calon independen bersama wakilnya Kang Nanang Nurjamil. Betul. KPU menolak karena kekurangan syarat. Gimana itu ceritanya? Ya, sebenarnya saya sudah ada persiapan sejak awal bahwa saya tahu persyaratan dukungan karena penduduk Kota Tasik ini kurang 1 juta, sehingga rumusnya 7,5% dari jumlah DPT gitu, sehingga ketemu angka di 40.375 KTP. Ya. Dan itu sudah kita siapkan sebenarnya, dan begitu tanknya sebenarnya total KTP yang saya kumpulkan ada 41.155. Saya menginduk ke PKPU 2 2024 bahwa penyerahan dukungan perseorangan itu sampai dengan 19 Agustus. Jadi apalagi sebelum tanggal itu saya sudah punya gitu. Sosialisasi KPU perseorangan itu tanggal 7 Mei. Tanggal 8 saya dapat semua apa yang dipresentasikan di waktu itu sih tempat sosialisasi, termasuk juga ternyata bukan hanya KTP. Jadi ada form 2 lembar per KTP yang harus diisi, namanya KWK 1 perseorangan. Jadi dari KTP itu nanti dipindahkan ke 2 form data KTP itu, dan itu harus ditandatangani oleh pemilik KTP. Nah, tanggal 8 saya dapat, formnya kita fotokopi seharian itu 81.000 karena kan 2 rangkap. 9, 10, 11, 12. Jadi 4 hari saya harus menyelesaikan 81.000 lembar ya, data dari KTP itu pindah ke situ dan ditandatangani. Nah, ini yang membuat 4 hari saya dapat 6.213 yang selesai, sisanya masih berupa KTP. Nah, saya masih pede waktu itu dengan PKPU 2 2024 bahwa nanti masih ada penyelesaian perbaikan sampai 19 Agustus. Ternyata tanggal 12 Mei saat mendaftaran itu ada surat terbaru, surat edaran dari KPU RI bahwa semua persyaratan lengkap harus tanggal 12. Kecuali silon karena bermasalah dimundurkan 3 hari. Jadi hampir saya pastikan saya teman-teman di maju independen nggak ada yang berhasil. Sampai dengan hari ini ada yang proses sengketa Bawaslu, ada yang PT UN dan sebagainya, dan itu nggak berhasil. Saya juga sempat berkirim surat KPU dan udah kasih jawaban bahwa kita tetap tolak. Saya udah mulai proses PT UN, tapi saya lihat peluang dan sebagainya sehingga saya berhentikan pengacara saya, udah sampai sini aja jangan dilanjut karena peluangnya juga belum tentu bisa, sehingga saya menginduk di salah satu partai. Jadi saya maju dari partai lagi sekarang. Oke, wah ini luar biasa nih, gigih sekali ya. Sudah melakukan ya sikap perlawanan itu kan Mas Kang Murjani sudah sejak awal kan melawan Gerindra, bersikap keluar, itu kan mengambil sikap sendiri, nyalon independen. Tapi beruntung DPRD-nya sampai akhir nih kayaknya. tidak ada PAW 6 bulan, benar tuh. Cerdas sekali itu sebenarnya. Lalu yang keduanya sudah ditolak KPU,
sekarang mencoba melakukan komunikasi dengan partai politik? Saya lihat larinya ke PAN ya. Yes. Sebenarnya ada beberapa partai yang memang begitu saya udah tahu, saya sejak saya pencalekan sih sebenarnya kan waktu pencalekan saya udah pengen nggak mencalonkan lagi. Memang niat saya waktu itu Kang Wazir, waktu pileg itu saya kan udah nggak niat mencalonkan kembali anggota DPRD. Saya hanya menghabiskan masa bakti saya sampai dengan 2029 karena saya pengen arahnya ke wali kota gitu. Ya udah beberapa yang memang komunikasi dan pengen menarik saya. Tapi terakhir kemarin akhirnya kita alhamdulillah udah mulai melakukan komunikasi dan mudah-mudahan terus berjodoh dengan PAN dan seluruh persyaratan udah saya penuhin, seluruh administrasi penuhin, tinggal ya nunggu proses nanti keluar rekomendasi dan dilanjutkan oleh SK. Kenapa pilihannya ke PAN? Tadi yang satu saya lihat peluang di beberapa partai pendaftaran juga udah banyak orang-orang yang daftar dan udah mulai tutup gitu, dan saya menyambung ke PAN ternyata masih ada peluang, nah itu saya bisa masuk. Satunya itu. Baru nanti lihat hal lainnya, kita kemarin udah komunikasi dengan ketua dan sebagainya sehingga kita ya akhirnya bisa bersatu di situ. Sudah sampai mana sekarang? Secara normatif seluruh persyaratan kita udah masuk, udah melakukan komunikasi. Pendaftaran pendaftaran udah melakukan komunikasi di DPD, bahkan udah melakukan komunikasi dengan DPP, ya tinggal tunggu proses di rekomendasi dan nanti tunggu SK. Doakan aja nanti bisa semua lancar. Ya pasti saya ikut berdoa karena saya nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, di DPP sudah dikasih surat tugas? Masih nunggu. Ya rekomendasinya masih nunggu. Sebagaimana Pak Yusuf dapat surat tugas itu? Ya hari ini kita masih udah proses, tinggal tunggu aja. Ya doakan aja tadi. Nanti beberapa hari kita muncul rekomendasi sehingga kita kenceng nanti kerjanya di bawah. Oke. Dan karena dengan PAN, nih Kang Murjani ini bajunya udah kuning nih. Kayak nggak sengaja deh ini tadi undangan. Saya undangan tadi. Dan saya sudah bisa menafsirkan kodenya gitu ya. Mas Murjani datang ke sini pakai batik warna kuning. Nah ini jatuh cintanya sama Pak Yusuf ya. Ya intinya lah doa terbaik semuanya untuk dari rekan-rekan, dari Kang Wazir dengan siapa itu, yang penting kita ada chemistry dan kita maju untuk menang ke sana. Bagaimana sudah komunikasi dengan Pak Yusuf? Secara personal kita juga udah mulai kemarin beberapa pertemuan kita udah melakukan ya kode-kode komunikasi lah gitu, terus juga melakukan komunikasi dengan sebentar lagi nanti kita udah janjian dengan ketua fraksi, nanti kita terus menjalin hubungan komunikasi dengan baik. Ya. Ini bahasanya datar-datar aja ya di pelataran, nggak detail gitu. Masih ada yang disimpan kali. Maksudnya ikatan ini sudah dituangkan dalam bentuk kesepahaman atau gimana? Belum ya. Secara pribadi belum. Kita masih dalam proses komunikasi ya kan. Jadwal nanti kita coba jadwalkan karena kan kita pertemuan dengan DPD juga baru kemarin. Walaupun proses administrasinya udah normatif kita udah lakukan, dan kemarin kita udah ketemu dengan DPD yang sebagai ex officio tim pilkada gitu. Bersama rekan-rekan kemarin kita udah menyamakan frekuensinya ke sana. Oke. Sudah menyamakan frekuensi, bertemu Pak Yusuf sudah, dan apa saja yang diobrolkan? Waktu ketemu Pak Yusuf kan kita belum terbuka bahwa saya ada di posisi itu. Cuma saya bilang, Pak, kalau nanti saya punya perahu dan yang sana masih kosong, kira-kira gimana? Ya dari siapanya menjawab baik gitu loh. Nanti kita teruskan dengan komunikasi lagi yang lebih intens deh. Karena saya dengar dari Pak Eris ya di podcast kita ini. Iya. Itu Pak Eris menyampaikan juga kalau ya urusan wakil ini masih cair dan masih dinamis. Ngasih kode ya, ada pengusaha transportasi katanya. Saya nggak tahu ini siapa lagi pengusaha transportasi, travel katanya. Nggak kepikiran Mas Murjani masuk ke sana. Ya diantaranya Mas Murjani mungkin ya salah satu kandidat di sana, dan
Sekarang mesti bersaing dengan kandidat lain tentunya ya. Ya, Yang yaitu yang keduanya harus bawa perahu. Kan nggak kepikiran Mas Murjani bawa perahu masuk ke PAN. Ya kan nggak kepikiran kan? Gitu. Ini proses kan masih lama sampai bulan Agustus. sampai Agustus ya. Jadi Berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. betul. Jadi memang itulah kata orang kan, politik itu dinamis ya. Tapi sebenarnya kalau kita udah klop dari awal ya sebenarnya kan nggak selalu begitu. Ya, yang kadang-kadang mungkin ya orang masih sana sini mungkin memang belum 100% gitu. Kalau saya sih kemarin udah sampaikan ke Ketua DPD bahwa saya udah fokus di PAN, nggak lihat lagi kanan kiri, lurus di PAN apapun itu nanti yang terjadi gitu. Bahkan kalau udah diizinkan seluruh billboard saya pakai matahari pun juga tinggal saya ganti sama gitu. Ya, gitu ya. Sana. Kalau Ketua DPD-nya sendiri gimana? Responnya cukup baik dan alhamdulillah. Bukannya dia calon juga? Kemarin sih respon kita beliau nggak, kelihatannya memang nggak secara spesifik nyalon atau enggak, tapi memang intinya menjadi baik dengan kehadiran saya. Ya. Apa yang dalam pikiran Mas Murjani terkait dengan sosok yang penting di Gerindra di masa itu? Gerindra itu luar biasa sebenarnya. Apapun itu kita harus juga akuin bahwa tidak semua partai bisa melakukan yang dilakukan Gerindra, gitu ya. Memang sebagai catatan ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk ke depan dan ya itu sebagai yang harus nanti sebagai catatan ini supaya nanti bisa dilakukan oleh ya sekarang masih bersih di Gerindra. Tapi ini ke sana. Tapi apapun itu Gerindra itu luar biasa dan memang saya juga banyak mendapat belajar di situ dan saya juga ikut membesarkan dari yang hari ini saya 7 kali 24 jam bermasyarakat kan nggak pernah berhenti, telepon saya nggak pernah saya matikan ini ke sana. Oke, itu partainya. Kalau bagaimana sosok Haji Amir Mahfud di mata Kang Murjani? Beliau adalah yang sebagai guru politik juga sebenarnya, apapun itu, karena dengan peran yang luar biasa, dengan kekuatan finansial yang luar biasa. Banyak duit ya? Ya semua orang kan tahu itu gitu ya. Sehingga juga memberikan kontribusi yang baik untuk Gerindra. Apapun itu pasti setiap orang ada plus minusnya, tapi itu hal yang lumrah gitu ya, nggak jadi persoalan gitu. Intinya ya oke lah beliau mah gitu aja. Nah, satu lagi, apa alasannya Mas Murjani melawan secara terbuka terhadap Pimat? Sebenarnya dalam hati saya nggak ada istilah bahasa melawan ya. Cuma saya kan memang saya memutuskan mencari jalan sendiri karena kemungkinan jalan saya di situ buntu. Jadi bukan berarti itu perlawanan gitu ya. Kan berbeda ya. Saya ingin di situ ada jalan yang tersendiri, ternyata jalannya situ saya nggak ada. Kalau bahasa saya, karir saya di situ nggak selesai, saya harus meninggalkan dengan baik-baik dan saya harus berkarir di tempat lain. Ya, yang nggak juga kan, karena Mas Murjani kan jadi calon gitu kan, tentu melihat bahwa saya memiliki kapasitas juga gitu kan. Gimana? Ya apapun itu kan harusnya juga Gerindra ada kebanggaan, artinya kan bisa menularkan orang yang memang hari ini berani untuk mencalonkan dan mudah-mudahan nanti bisa mengurus Kota Tasik kan gitu. Tapi kalau saya kan sudah tahu persis Tasik itu seperti apa, makanya juga saya pede, insya Allah ini kita bertarung dengan sehat gitu, dan siapapun nanti pemenangnya mudah-mudahan saya yang ikut itu menang gitu ya. Sehingga bisa apa yang 5 tahun ini saya pendam di otak saya untuk Kota Tasik itu bisa saya curahkan untuk membangun Kota Tasik yang lebih hebat lagi. Oke, pembicaraan yang sangat menarik sekali, Mas Murjani. Terima kasih udah diundang, luar biasa. Kang Murjani ini ya, ini petarung yang luar biasa. Saya secara pribadi salut nih, 2 jempol nih. Terima kasih. Ya. Salut dengan keberanian, tekad dan keteguhan hati. Dan hari ini beliau adalah kandidat wakil wali kotanya Pak Yusuf ya. Salah satu di antaranya. Amin.
Oke, kita akan ketemu lagi dengan pembicaraan yang lebih menarik lagi tentunya. Mas Murjani ini irit sekali ya. Saya cokel-cokel juga nggak mau keluar nih. Belum waktunya kali. Jangan-jangan jawabannya udah tahu gitu ya. Karena saya perhatikan sejak awal ini pembicaraan kita ini udah kalem nih. Oh, ini udah kalem politisi benar nih. Jadi tidak menggebu-gebu gitu ya, meskipun tanda kutip ya kalah pileg, keluar dari Gerindra, mengambil sikap nyalonin di independen, masuk ini kan prosesnya ini, dan itu melibatkan emosi, dan emosinya nggak terlihat sama sekali. Itu proses ikhtiar kali ya. Dan tidak keluar sama sekali gitu ya. Dan saya melihat kematangan di sosok Kang Murjani ini. Kita ketemu lagi dengan pembicaraan yang lebih hangat dan lebih menarik lagi. Bil TPK Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa.